Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Dalam riwayat yang lain, bil yumni wal iman. Wassalam wal islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo. Rabbuna wa rabbuka Allah. Ini doa Masya Allah, para jamaah. Karena ketika kita sampai di bulan Ramadan, yang kita inginkan adalah memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Makanya dalam doa tersebut, dalam pergantian hilal, kita berharap keamanan, kenyamanan, kekuatan iman, kekokohan Islam, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan untuk beramal soleh sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya artinya Ramadan ini harusnya sebagaimana para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang bulan Ramadan, para sahabat sumringah, wajahnya bergembira luar biasa karena berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan. Tapi para sahabat memandang Ramadan ini pandangan iman. Para sahabat itu yang mereka pikirkan adalah Ramadan ini panen pahala. Ramadan ini beramal soleh. Ramadan ini ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya. Sebagian kita, ya bukan kita di sini, kita di luar, ya, itu kadang-kadang memandang Ramadan, ya, itu yang dipandang adalah pandangan kuliner. Nah, jadi yang dilihat itu adalah hari pertama sampai hari terakhir, enaknya buka puasa apa. Nah, ya. Ada lagi yang memandang Ramadan pandangan bisnis. Masuk Ramadan, ini kebetulan. Kita harus buka lapak, jualan, dagang. Karena dagang apapun di bulan Ramadan, ini rata-rata rame. Kalau karyawan biasanya pandangan Ramadan itu pandangannya THR. Nah, ya. Jadi baru awal Ramadan sudah yang dipikir THR. Nah, ini THR-nya mau diapain? Makanya ini kemudian kita harus jauhkan ini semua dengan memandang Ramadan sebagaimana sahabat bahwa kita harus panen pahala yang banyak. Hingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang Arab Badui. Ini Arab pedalaman, ini orang nggak berpendidikan. Ketika Rasulullah SAW mau berangkat jihad, perang, tiba-tiba Arab Badui ini berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dia baiat itu definisi kita adalah sumpah setia berkorban membela yang dibaiat itu. Itu dia. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat hadisnya memang serem. Ya. Man mata falaisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Orang yang meninggal dunia sedangkan di lehernya dia tidak ada baiat, maka dia matinya mati jahiliyah. Kebetulan saya 2 minggu, bulan lalu itu 2 minggu ditatar di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Itu secara tidak langsung sebenarnya dibaiat ulang. Ya, supaya setia berkorban membela negara Indonesia. Ya. Padahal sebenarnya kalau ormas-ormas Islam di Indonesia itu masalah keagamaan dengan kebangsaan, masalah keislaman dengan keindonesiaan itu nggak ada masalah. Ya. Artinya bela agama itu otomatis bela negara, itu dia. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba dibaiat ulang. Ya. Dibaiat ulang, artinya kita nggak perlu baiat itu karena sudah bikin KTP Indonesia itu udah otomatis baiat sebenarnya. Ya. Wajib setia berjuang berkorban membela negara Indonesia yang kita cintai ini para jemaah. Nah, Arab Badui, kita kembali ke sini, ya. Arab Badui itu kemudian dia mengatakan, ya Rasul, saya akan berbaiat kepadamu walaupun sampai anak panah itu kemudian menusuk leher depan saya sampai tembus ke belakang. Saya akan setia berkorban membela agamamu, membela Allah dan Rasulnya. Masya Allah, diterima baiatnya. Kemudian ketika terjadi peperangan, Allah takdirkan Arab Badui ini mati syahid. Dan ketika para sahabat mengecek, beneran jenazahnya itu meninggal dunia karena tertusuk anak panah
dari depan leher sampai belakang. Persis sebagaimana yang dia ucapkan baiatnya waktu itu. Sebelumnya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Ramadan ini kita perlu berazam. Yaitu tekad kuat, niat yang tulus. Ramadan ini tekad kita apa? Misal, ya, Ramadan ini saya bertekad azam, niat yang tulus, tekad yang kuat, saya akan infak sehari 1 juta kalau mampu. Kalau nggak mampu ya disesuaikan kemampuan. Atau saya bertekad Ramadan ini saya harus khatam Al-Quran 1 bulan Ramadan 5 kali misalnya. Itu tekad. Kalau orang sudah bertekad seperti itu, Allah akan tolong. Sebagaimana kisah Arab Badui tersebut. Ya. Apalagi kemudian tekadnya, Ramadan ini saya harus menikah. Boleh apa enggak ya? Enggak umum itu ya. Tapi boleh-boleh aja sebenarnya. Menikah di bulan Ramadan. Bulannya penuh keberkahan, pernikahan itu juga mendatangkan keberkahan. Berarti keberkahan di atas keberkahan. Apalagi akad nikahnya waktu subuh, hari Jumat. Waktunya barokah, harinya barokah, bulannya barokah, amalnya barokah, irit pengeluaran untuk konsumsi juga. Makanya nggak umum. Rasulullah SAW itu biasanya kalau menikah, beliau itu menikah sama Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Ya. Jadi silakan saja, pokoknya tekadnya positif. Jadi jangan sampai Ramadan, oh Ramadan ya sudah apa? Sahur, berbuka, taraweh, tadarus kalau nggak ngantuk. Kalau cuma gitu-gitu aja, lah itu mah sama aja. Maka harus ada tekad yang kuat, apa yang hendak kita capai dalam Ramadan ini yang kaitannya dengan amal soleh. Nah berikutnya kita jangan pernah lupa. Kan selalu Ramadan itu pikiran kita adalah puasa. Padahal Ramadan ini fokusnya bukan puasanya. Tapi Ramadan ini adalah fokusnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Ramadan ini mulia karena Al-Qur'an. Ramadan ini menjadi bulan penuh barokah karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Makanya orang itu belum berRamadan kalau dia tidak interaksi secara intensif dengan Al-Quran. Saya husnudon ya, para jamaah ini malam kedua ini insya Allah bacaan Qurannya sudah melewati juz yang pertama, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Soalnya udah curi start mungkin dari sana. Ya. Ya. Paling nggak kan malam pertama 1 juz, malam kedua 2 juz, itu baru Ramadan. Ya. Makanya sholat taraweh ini itu sebenarnya menggabungkan ibadah sholat dengan ibadah baca Al-Quran. Sehingga sholat taraweh itu biasanya harus memperpanjang bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Tadi kita kepanjangan atau kependekan? Kepanjangan. Juz 30 padahal. Ya nanti tahun depan kulhu aja. Masa malam pertama sudah pengen yang pendek-pendek, ya kan? Nah, karena itu tadi. Ya. Bahkan kalau kita lihat riwayatnya, ya, kenapa 11 berubah dari 21 itu? Ya, yang 21 itu kan ijtihad para sahabat. Ya. Muhammadiyah milih yang 11, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang 11 itu panjang-panjang. Makanya kemudian ketika di zaman para sahabat, ngelihat umat itu nggak sebagaimana dahulu. Akhirnya diperpanjang rakaatnya, diperbanyak rakaatnya, supaya yang panjang ini nggak terlalu kerasa. Jadi kalau yang 11 itu panjang-panjang. Kalau yang 21 itu pendek-pendek bacaan Qur'annya. Karena rakaatnya banyak. Sampai di kita sudah berijtihad lagi. Kita pilih rakaat yang paling sedikit dan bacaan yang paling pinternya kita gitu, Pak. Ya. Yang penting sah taraweh gitu. Ya, itu nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga coba ya. Sehingga dari sini kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita ngelihat Ramadannya Rasulullah itu kita kadang-kadang geleng kepala. Ya. Ramadannya Rasulullah itu diawali
dengan perang Badar. Perang Badar itu Ramadan pertama Rasulullah dan para sahabatnya. Pada tahun kedua Hijriyah. Jadi baru 2 tahun hijrah, langsung ada syariat perang, jihad, ada syariat puasa di bulan Ramadan. Dan ini gak main-main, perang Badar itu, jarak dari Madinah ke Badar itu puluhan kilometer. 314 sahabat berangkat, ternyata tunggangannya cuma 70 onta, 2 kuda. Berarti dipakai gantian dan banyak yang jalan kaki. Lawannya 1000. Nah, itu kan monumental banget, Pak. Ini puasa-puasa. Sudah tunggangannya sedikit, persenjataannya itu minim, ya kan? Dalam kondisi berpuasa Ramadan di Arab. Ya. Tapi kemudian harus perang. Tapi lihatlah para sahabat, tidak ada masalah, Pak. Selain perang Badar, lanjutannya adalah Fathu Mekah. Tahun ke-10 Hijriah. Pembebasan Mekah dari orang-orang Quraisy. Mengepung Mekah, membebaskan Mekah dari berhala, orang-orang Quraisy kalah. Itu juga perang, Ramadan juga. Sampai kemudian perang Hunain, itu karena orang-orang Quraisy ada yang nggak terima setelah Fathu Mekah. Perang Hunain itu juga di bulan Ramadan. Sampai kita tarik ke zaman agresi militer Belanda. Umat Islam di Madura saat itu menyerbu markasnya Belanda waktu makan sahur. Bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Kita Ramadan ini pakai dalil hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, ini Ramadan tuh isinya tidur aja, tidur aja ya. Bukan tambah kurus, tambah gemuk lama-lama itu aja, Pak. Ya. Maka saya mengajak jamaah sekalian, ya, jadi saya pribadi, mari, Pak. Anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Nggak ada lagi Ramadan tahun depan. Maka kita beramal soleh sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Dengan harapan kita mengumpulkan bekal yang banyak, sehingga itu menjadi sebab kita Allah memantaskan dan menjadikan kita layak seluruh keluarga besar Masjid Al-Amin yang hadir pada malam hari. Insya Allah semuanya termasuk ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.